Yo cuy mantap, selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini saya mau bongkar-bongkar mesin di Silvia. Mau diapain aja ya, sebenarnya cuman mau ganti seher ke ukuran yang lebih besar ya, karena spek yang sekarang ini dari tahun 2021 pakai OS 50 dan sekarang saatnya naik ke OS yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi udah sekitar 4 tahunan pakai spek OS 50 dan sekarang mau saya ganti, mau saya naikin ukuran sehernya. Jadi ceritanya naik spek dikit-dikit lah ya. Oke, nggak usah banyakan ngoceh, kita langsung bongkar aja dulu. Oke cuy, udah selesai bongkar-bongkarnya. Jadi kita lihat dulu kondisi sehernya kayak gimana. Eh, ada baret di beberapa bagian, ada 1, 2, ada 3 titik karena dulu pernah nge-gym sekali ya. Atau mungkin karena dulu salah pilih oli atau kurang boros, kurang tahu. Kita lihat ukurannya 50 tuh, 50, oversize 50. Untuk blok mesinnya kita lihat juga kondisinya seperti itu. Ada sih baret-baret dikit ya, tipis, cuman nggak yang sampai dalam. Sebenarnya kalau mau ganti seher aja tanpa di oversize itu, maksudnya pakai ukuran yang sama oversize 50, untuk kondisi blok kayak gini sebenarnya masih bisa, cuman kayaknya percuma ya, kurang maksimal kalau nggak oversize kalian. Untuk oh ya bentar, untuk portingannya ini kayaknya nggak akan saya rubah, masih tetap portingan seperti ini, paling nanti dirapihin ulang aja. Untuk kopnya atau headnya juga kayaknya nggak akan saya rubah karena ini ternyata untuk diameternya udah hampir 53 ya, 53 kurang dikit. Jadi kayaknya nggak perlu dirubah, nggak perlu dilebarin ya. Sementara itu aja dulu. Saya mau nge-colter si bloknya dulu, lanjut nanti pas udah selesai pengolteran. 1 hour later. Oke cuy, lanjut lagi. Jadi udah beres, udah bloknya udah saya colter, udah saya bersihin juga tuh, udah kinclong lagi, udah putih lagi ya kan. Ini udah saya bersihin juga, udah saya cuci. Untuk pistonnya ini pakai piston sejuta umat ya, piston NPP ukuran 100. Kenapa dari yang sebelumnya 50 langsung loncat ke 100, nggak ke 75 ya, karena emang pengennya bikin spek 116 ya cuy, 116 cc gitu ya, jadi pakainya piston 100. Untuk bloknya, portingannya nggak saya rubah ya, cuman tadi bersihin, ngerapihin ulang di lubang X sama lubang bus aja, karena ya seperti kita ketahui kalau misal blok habis di quarter itu biasanya ada kayak sisa-sisa daging gitu. Nah itu saya bersihin. Untuk ukurannya nggak ada yang saya rubah sama sekali. Tinggi X nya
masih ada di angka 29. Semuanya masih sama, cuman bersihin sisa-sisa kayak sisa-sisa daging gitulah ya. Untuk headnya ini juga nggak saya rubah sama sekali, cuman saya bersihin karena tadi setelah saya bersihin tadi saya ukur, ternyata ini diameternya udah 53, udah sesuai sama ukuran pistonnya gitu ya. Jadi ini udah beres semua, tinggal pemasangan aja. Oh ya, ini udah packing udah siap semua, atas bawah original sama pen piston semuanya udah siap. Jadi tinggal pasang aja. Untuk proses pemasangan kayaknya nggak akan saya record ya, karena nanti terlalu panjang basa-basinya gitu. Jadi kita langsung loncat ke setelah pemasangannya dalam 1, 2, 3. Jadi pistonnya udah kepasang yang NPP yang baru, dan di sini saya menemukan sedikit perbedaan ya antara piston NPP dan piston lama saya yang FIM. Ternyata setelah dipasang, ini posisi TMA-nya atau posisi topnya, posisi seher dan sisi depan blok itu lebih mepet gitu ya, mungkin jaraknya hanya sekitar 1 mili. Sementara kalau yang FIM ini dia lebih mendem atau lebih ke dalam sekitar mungkin 2-3 mili, jadi lebih jauh ke dalam, lebih mendem ya istilahnya. Itu perbedaannya. Perkiraan saya sebenarnya yang berbeda jarak dari sisi atas ke lubang pen piston sini ya. Jadi untuk ukuran pistonnya mungkin sama ya, panjang pistonnya dari atas ke bawah sama, cuman yang berbeda mungkin ukuran dari lubang pen piston ke sisi atas ini ya. Mungkin teman-teman ada yang udah apal perbedaan antara dua piston ini, ada yang udah tahu, mungkin udah sering pakai keduanya, bisa sharing di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi nih, tinggal pasang kopnya, langsung kita tes bunyi ya guys ya. A few moments later. Udah selesai pemasangannya, udah rapi semua, tinggal masang body-bodinya, tapi nanti dulu kita cek nyala dulu ya. Oke cuy, udah nyala normal, nggak ada kepujoran apapun. Sekarang kita tinggal rapihin bodinya, habis itu inrayan mungkin. Tapi kalau untuk inrayan sebenarnya saya nggak terlalu yang gimana-gimana, yang aneh-aneh. Paling langsung pakai aja seperti biasa, cuman untuk RPM-nya nggak terlalu yang tinggi-tinggi dulu. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton.